Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai psikologi komunikasi dan persuasi. Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Tanda komunikasi efektif menimbulkan 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian, yaitu penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksudkan oleh komunikator. 2. Kesenangan. 3. Memengaruhi sikap. 4. Hubungan sosial yang baik. 5. Tindakan. Didefinisikan sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologi sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Definisi komunikasi dan persuasi. Komunikasi persuasi memiliki 3 aspek filosofis keilmuan, yaitu 1. Aspek ontologi, 2. Aspek epistemologi, 3. Aspek aksiologi. Terdapat 3 jenis pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi asertif, disampaikan secara lugas tapi tidak menyinggung. Yang kedua, komunikasi pasif, tidak memiliki umpan balik secara maksimal. Yang ketiga, komunikasi agresif, disampaikan secara lugas namun bersifat agresif. Morgan dan Hafner meringkas beberapa pendapat para ahli mengenai definisi komunikasi persuasi, yaitu proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat sesuai keinginan komunikator. Komponen-komponen dalam komunikasi persuasif. Yang pertama, klaim, yaitu pernyataan eksplisit atau ajakan untuk membeli produk tertentu. Yang kedua, warrant, yaitu perintah yang dibungkus dengan ajakan atau bujukan. Yang ketiga, data, yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Persuasi sendiri adalah sebuah terminologi psikologis untuk menjelaskan pengaruh yang muncul dari proses komunikasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku orang lain dalam sebuah peristiwa atau objek dengan melalui bahasa verbal maupun nonverbal. Sketcher dan kawan-kawan tahun 2010 menjelaskan ada 2 jenis persuasi, yaitu persuasi sistematis dan persuasi heuristik. Hambatan-hambatan komunikasi berupa noise factor, semantic factor, interest, dan lain-lainnya. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, dan dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, saluran atau media, dan lain-lainnya. 3 fungsi utama komunikasi persuasif adalah control function, consumer protection function, dan knowledge function. Model dan proses komunikasi persuasi. Model adalah gambaran atau persamaan aspek-aspek tertentu dari peristiwa-peristiwa, struktur-struktur, atau sistem-sistem yang kompleks yang dibuat dengan menggunakan simbol-simbol atau objek-objek dengan berbagai cara sehingga menyerupai sesuatu yang dibuat modelnya tersebut. Simon menguraikan model-model komunikasi persuasi, yaitu model sederhana komunikasi persuasi dan model kompleks komunikasi persuasi. Unsur-unsur dalam komunikasi persuasif. Menurut Aristoteles, komunikasi dibangun oleh 3 unsur yang fundamental, yakni orang yang berbicara, materi pembicaraan yang dihasilkan, dan orang yang mendengarkan. Terdapat beberapa aspek, yaitu persuader, persuadi, pesan, saluran, umpan balik, dan efek komunikasi persuasi. Untuk menguasai teknik persuasi, pastinya terdapat beberapa faktor yang diperlukan. Teknik-teknik yang dapat dipilih dalam proses komunikasi persuasif yaitu teknik asosiasi, teknik integrasi, teknik ganjaran, teknik tataan, dan teknik retailing. Dalam mempertimbangkan strategi persuasi, perlu memperhatikan hal-hal berikut: spesifikasi tujuan persuasi, identifikasi kategori sasaran, perumusan strategi persuasi, dan pemilihan metode persuasi yang diterapkan. Langkah-langkah dalam perumusan strategi komunikasi persuasif adalah yang pertama, pengumpulan dan analisis data, analisis dan evaluasi data, identifikasi masalah, pemilihan masalah yang ingin disampaikan, perumusan tujuan, perumusan alternatif pemecah masalah, penetapan cara mencapai tujuan, evaluasi hasil kegiatan, dan rekonsiderasi. Prinsip-prinsip dalam merumuskan strategi komunikasi persuasi ialah prinsip identifikasi, prinsip tindakan, prinsip familiaritas dan kepercayaan, dan prinsip kejelasan. Terdapat 3 pendekatan dalam memilih metode persuasi, yaitu yang pertama berdasarkan media yang digunakan, yang kedua sifat hubungan antara persuader dan sasaran, dan yang ketiga adalah pendekatan psikososial. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.